Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka belajar bersama, yang semoga silaturahim ini Allah jadikan wasilah, Allah perpanjang umur kita dalam kebaikan, Allah luaskan rezeki kita untuk kebaikan. Salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu limpah ruahkan kepada uswah hasanah, penutup para anbiya, rasul termulia, manusia yang paling mengenal Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, juga para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang semoga juga termasuk kita yang selalu berusaha menjalankan syariat. Untuk kali ini kita mau ngaji kitab, ternyata flash disknya masih nempel di PC. Tempatnya di bawah. Ini tempatnya itu toko emas. Ini isinya adalah emas aslinya. Flash disk kecil, tapi loh ternyata masih nempel di PC. Jadi kita ngaji kitab, udah disiapin dari pekan lalu sampai tadi pagi dirapiin lagi, ternyata masih nempel. Baik, masih berbicara terkait dengan masalah assalam, perdamaian, keselamatan, kesejahteraan. Maka pada kali ini sampai kepada tema
Ini pengiringnya banyak ya, jadi harap maklum. Pengiringnya banyak. Al-alaqat al-insaniyah. Alaqat itu bisa berarti hubungan, interaksi. Al-insaniyah, antar manusia. Qala al-muallif rahimahullah, al-Islam la yaqif inda haddil isyadati bihadzal mabda'i fahasab. Jadi agama Islam ketika mengapresiasi masalah perdamaian tidak hanya memuji dan mengapresiasi, tidak cukup ngomong bagus bagus. Wa inna ma yaj'alul alaqa bainal afrad wa bainal jama'at, tetapi menjadikan hubungan antar individu, antar kelompok, antar negara itu hubungan salam wa aman, hubungan perdamaian dan keamanan. Jadi bukan sekedar memuji, oh perdamaian bagus, enggak, tapi menjadikan dan mengarahkan, memerintahkan hal tersebut. Perdamaian itu dan keselamatan, keamanan adalah sebagai dasar hubungan antar manusia, antar individu, antar kelompok, antar negara. Yastawi fi dzalika alaqatul muslimin ba'dihim bi ba'd. Dalam hal itu sama halnya hubungan berbasis kepada damai dan selamat tadi antar kaum muslimin wa alaqatil muslimin bi ghairihim, atau hubungan antara muslim dan non muslim, semua berbasis kepada damai, selamat. Itu dasar utamanya. Artinya dalam kondisi normal maka memberikan rasa damai, rasa selamat, rasa aman itu adalah bagian dari karakter muslim dalam berinteraksi dengan sesama muslim ataupun dengan non muslim. Itu kondisi normal. Kalau perang berbeda, ada yang merangi, ya nggak mungkin kita sono memerangi terus kita assalamualaikum, nggak nyambung. Wa fi ma yali bayanu dzalika. Berikut ini adalah penjelasan hal tersebut, bahwa hubungan antar individu, antar kelompok, antar negara, baik satu keyakinan atau tidak, adalah berdasar kepada kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan. Yang pertama, ja'al islamu liyajma'al qalba ilal qalbi. Islam datang untuk menggabungkan, mengumpulkan hati ke hati, dari hati ke hati. Wa yudumu safa ila safi, menggabungkan satu barisan kepada barisan yang lain. Mustahdifan iqamata kiyanin muwahhad, bertujuan untuk menegakkan, mewujudkan satu entitas yang bersatu. Tujuannya apa? Kaum muslimin ini adalah yang bersatu, tidak peduli dengan warna kaos, tidak peduli dengan warna apa baju, harapannya bersatu. Begitu pula ini yang diambil oleh negara Indonesia, apa? Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangruwo, aslinya begitu katanya. Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangruwo. Cuman itu ada sedikit, kalau kita lanjutkan agak berbeda. Bhinneka walaupun bermacam-macam, aneka, beraneka-aneka, tunggal ika. Tunggal itu satu, ika juga satu, bersatu walaupun bermacam-macam. Tapi lanjutannya nggak pas dengan ajaran kita. Tanhono Dharma Mangruwo itu nggak ada agama yang berselisih jalan. Jadi ini menganggap semua agama itu tujuannya satu. Nah itu keliru. Dalam hal ini berbeda, kan tujuannya beda kita. Agama itu berbeda-beda. Tidak apa-apa agama beda, tapi bermacam-macam, beraneka ragam bersatu tadi tidak apa-apa. Nah, dalam hal ini kalau kita memandang dalam batasan agama kita, mungkin organisasinya berbeda, partainya berbeda, mazhab fikihnya berbeda, mungkin juga sampai mazhab akidahnya pun agak berbeda, tapi harapannya tetap bersatu, damai, rukun. Itu yang diharapkan. Sehingga dengan begitu ya hendaklah membuat setiap muslim itu toleran dalam perbedaan-perbedaan yang memang dalam agama itu
diwadahi. Karena perbedaan itu kan dari dulu sudah ada, dari sejak zaman Nabi SAW masih hidup pun berbeda itu sudah ada. Tetapi zaman itu kalau berbeda nanyanya ke Nabi, dan Nabi itu tidak pernah kasar-kasar kepada para sahabat. Salah satu contoh kalau masih ingat ketika para sahabat setelah perang Khandaq, perang Parit itu, ada pengkhianatan Banu Quraidah, Yahudi yang mau nelikung dari belakang, kan pasukan diperintahkan, pokoknya jangan sholat asar sebelum sampai sana. Bahasanya begitu, pokoknya jangan sholat asar sebelum sampai sana. Nah, buru-buru sampai di tengah jalan asar udah hampir habis. Kalau terus ini sampai ke tempat itu maghrib. Para sahabat apa yang terjadi? Ada dua cara pandang. Ada yang memandangnya letterlek, ada yang memandangnya secara maknawi. Dan itu yang terjadi sampai saat sekarang. Ada pihak-pihak memandangnya letterlek, yang sini memandangnya maknawi. Yang memandang letterlek, apa ucapan redaksinya, pokoknya kita nggak sholat sebelum sampai sana, jam berapapun. Kelompok yang memandang maknawi, itu makna beliau itu bersegera. Ya, kan maknawinya ya, redaksinya nggak gitu, bersegera. Akhirnya sebagian sholat, ini para sahabat loh ya, orang-orang terpilih. Ada yang sholat di waktu asar, di waktunya. Ada yang sholat akhirnya pindah ke waktu yang lain, mundur sampai maghrib. Udah selesai. Apakah ribut di jalanan? Enggak, sabarin aja, ntar kita nanya. Itu inti, ntar kita nanya. Selesai urusan balik, nanya kepada Nabi. Maka yang sholat pada waktunya asabta sunnah, ya kamu sudah selesai sunnah, yang lain nggak disalahin kok, dan nggak suruh ulang sholat. Artinya diakomodir. Mungkin Nabi mendukung salah satu, tapi yang lain tidak disalahkan. Karena cara memahami redaksi tadi sama-sama mengacu kepada satu hadis. Hadisnya cuma satu. Satu mandang begini, satu mandang gini. Nabi nggak nyalain, nggak suruh ulang, kamu ulang sholat. Enggak. Artinya dua-duanya sah. Nah, kadang-kadang dalam bab fikih seperti itu. Dua-duanya sah, dua-duanya boleh. Kalau dua-duanya sah, dua-duanya boleh, ada dalilnya. Bahkan kadang dalilnya cuma satu seperti itu, cuma beda cara memahami, ya udahlah. Karena semuanya mengacu kepada ajaran Nabi Muhammad, bukan bikin ajaran sendiri. Begitu. Yang banyak di masyarakat itu yang jadi masalah kadang-kadang hal-hal kecil yang semuanya merujuk kepada dalil, sama-sama merujuk pada dalil, akhirnya diributkan. Itu yang kita tidak mau. Hal-hal kecil itu contohnya apa sih? Kemarin ada cerita nih. Dia sudah purna tugas di Libya, dosen Libya. Jadi ya beliau kan sholatnya, kalau sholat lututnya naruh dulu, pas mau sujud itu lutut jatuh dulu, baru tangan. Ada jamaahnya langsung ada beliau, Ustaz sholatnya salah. Langsung jamaahnya tuh, Ustaznya salah bagaimana? Kata Ustaz ini begini-gini, dalilnya Ustaz, ditunjukkan dalilnya. Pikirannya Ustaz nggak tahu dalilnya kali. Ustaz salah salatnya, tunjukkan dalil segala macam. Oh itu, ya udah nanti saya tunjukkan dalilnya. Yang lain yang mungkin berbeda cara pandangnya. Keburu salat, nggak sempat, akhirnya WA-WA-an, WA-in, terus lanjutnya datang, Ustaz saya yang salah, ujungnya Ustaz saya yang salah. Jadi ya usah kaku-kaku. Ya, artinya kayak tangan duluan, kaki duluan, dua-duanya ada dalilnya. Memang satu lebih kuat, satu lebih lemah. Tetapi yang kuat pun ditafsiri dengan cara berbeda. Kenapa kok begini? Mati sendiri, mohon maaf. Ini standby kali ya? Dari tadi? Oh, saya ngomong sendiri ya? Sebentar. Saya udah pede aja. Ini bahasanya bahasa Arab, sebentar. Saya ngomong sendiri ya? Caranya sebentar. Ya. Ya, sudah ya. Baik.
Ini baca kitab kan ceritanya. Jadi yang kita baca adalah ini. Baik. Poin yang kita bicarakan tadi, saya kembali lagi. Tadi bicara bahwa Islam itu memiliki dasar yang sama dalam hal interaksi antar muslimin. Nah, sekarang kita bicarakan interaksi antar muslimin dulu. Yang dengan non-muslim pun juga sama, tapi nanti. Ini pembicaraan terkait interaksi antar muslimin itu sampai halaman, ini masih lewat terus. Sampai sini. 1, 2, 3. Ya, sekitar 4 halaman. Ini berbicara dalam kaitannya ingin merinci bahwa interaksi antar muslimin itu adalah interaksi berbasis pada damai, selamat, aman. Begitu. Kembali ke sini. Ini baru sampai sini kita tadi. Wa muttaqiyan awamilal furqati wad-dha'fi wa asbabal fashali wal hazimati. Dalam hal ini tadi kita sebutkan targetnya adalah membentuk satu entitas yang muahad, bersatu padu, menjauhi segala unsur yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan kelemahan, menjadi sebab kegagalan dan kekalahan yang harus dihindarkan. Ini kita lihat dalam hal ini pas ini, karena nanti setelah bahas ini kan agak jauh sih, bahas bab muamalat yang akan membuktikan bahwa setiap hal dalam muamalat yang berpeluang menyebabkan perselisihan bisa diharamkan, bisa dalam bentuk haram. Salah satunya contohnya gharar itu ketidakjelasan objek ya, jual beli tapi barang yang dibelinya nggak jelas. Pas ketemu akhirnya berselisih paham, bukan ini yang saya maksud loh, yang saya jual kan ini, ribut kan, nggak mau, dilarang. Begitu pula jual beli kok ada cacatnya diumpetin. Mau jual motor padahal itu kerangkanya sudah retak, dicat ulang, retaknya nggak kelihatan. Pas sudah dibeli dipakai patah di tengah jalan, rodanya ke sono, yang satu di sini. Marah kan ujungnya? Marah, kamu jualan apa? Nah gitu kan, itu dilarang dalam Islam. Nanti akan kita lihat, semua hal yang menyebabkan perpecahan dilarang. Liyakun lihadzal qiyanil muwahhadil qudrata ala tahqiqil ghayatis samiyah wal maqasidin nabilah wal ahdafis salihah. Yang harapannya adalah entitas yang bersatu padu tadi memiliki kemampuan untuk merealisasikan tujuan yang mulia, ghayat samiyah, maqasid nabilah, target yang tinggi, bernilai, wal ahdaf salihah, dan tujuan-tujuan yang baik. Allati ja'at biha risalatuhu al-uzma, yang mana dengan itulah agama Islam ini, misi Islam ini yang agung ini didatangkan. Jadi misinya agama Islam itu apa? Menegakkan kebaikan, menjadi rahmatan lil alamin secara umum. Tujuannya secara detailnya, misi atau tujuan dalam agama Islam ini adalah min ibadatillah, 1, berhamba kepada Allah. Ini kan target besar, berharap seluruh manusia menyembah Allah. Walaupun sebenarnya Allah mampu, tapi itulah bagian dari ujian kita. Mau gak ngajak orang lain berbuat baik, menyembah pada Allah Ta'ala. Wa i'la'i kalimati, menegakkan kalimatullah. Wa iqamatil haqqi, menegakkan kebenaran. Wa fi'lil khairi, melakukan kebaikan. Wal jihadi min ajli istiqraril mabadi', dan berjuang dalam rangka mengokohkan prinsip-prinsip yang baik. Allati ya'isun nasu fi dhilliha, yang mana manusia hidup dalam naungan prinsip-prinsip yang kokoh dan baik tadi, aminin, dengan rasa yang aman, nyaman. Nah, untuk menegakkan itu perlu adanya persatuan, nggak mungkin sendiri-sendiri, karena yang dihadapi orang-orang yang mungkin berbeda tujuan atau bertentangan tujuan lebih banyak, lebih kuat kadang-kadang.
Ya kan? Mereka punya apa? Harta. Ya, sekarang apa sih di dunia ini yang nggak bisa dikalahkan dengan harta? Hah? Hampir semuanya bisa, kecuali orang-orang yang Allah cintai, yang imannya dan kebenarannya tidak bisa dibeli dengan harta. Tapi mayoritas bisa dibeli. Keadilan bisa dibeli, bisa kan? Nyawa bisa dibeli? Bisa. Apa sih nggak bisa dibeli oleh harta? Nah, mereka yang punya. Nah, coba sampai lihat, yang menguasai mayoritas harta Indonesia itu siapa? Kita kah? Enggak. Nah, oleh karena itu, yang dihadapi memiliki kekuatan yang Masya Allah. Yang kita punya adalah iman kita dan kebersatuan kita. Itu yang kita punya. Belum lama, ini sebagai informasi saja, ada deklarasi IJMI. Tahu IJMI? IJMI ala mereka. Ya kan? Di mana mulainya? Di Bandung. Kalau kita punya IJMI, mereka punya apa namanya, lupa, cari aja di Google. Tujuannya apa? Melawan dan menyebarkan ajaran mereka. Dan para pembesarnya siapa? Penggede. Adiknya Pak Presiden di situ. Nah, sampean punya apa? Makanya iman kita dan persatuan kita itu yang jadi andalan kita. Baik, kita lanjut. Jadi untuk menegakkan semua tujuan mulia tadi, berhamba kepada Allah, menegakkan kalimatullah, menegakkan kebenaran, melakukan kebaikan, perlu adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, dari sini kita ajak, ayo mari, kadang beda-beda dikit, udahlah, saudara kita seiman seislam kok. Hal-hal kecil itu jangan dijadikan apa masalah. Kalau bahasanya Mbah itu kriwian, jangan jadi kerowokan, itu bahaya. Itu Mbah, bahaya kan? Kriwian, tahu nggak? Jadi air sedikit itu jangan jadi banjir. Biar yang kecil biar kecil aja, digede-gedekan. Begitu. Fahuwa lihada kullihi yukawwinu rawabit wasilat baina afradil mujtama. Untuk semua itulah agama Islam membentuk rawabit. Tahu rabitah? Ikatan-ikatan, silat, kaitan-kaitan, silaturahim, kan, saling mengikat, hubungan-hubungan. Baina afradil mujtama, di antar individu masyarakat. Litakhluk hadal kian wa tada'amuhu, yang tujuannya ikatan, kemudian hubungan tadi, menciptakan entitas yang kita harapkan tadi dan mendukungnya, menguatkannya. Wa hadhihi rawabit tatamayyazu bi annaha rawabit adabiyah. Dan ikatan atau hubungan interaksi antar individu dalam masyarakat ini tadi memiliki karakter keistimewaan apa? Dia itu ikatan moral, bukan ikatan material. Ikatan moral bersifat non material, yang dia itu bisa qabilatun linnama iwal baqa, yang akan selalu bertumbuh dan berkembang dan akan abadi. Walaysat ka ghairiha minar rawabitil madiyah, dia itu tidak seperti ikatan material. Ikatan material itu apa? Ya, mau mendekat kalau ada untungnya, itu kan bersifat material. Untung apa? Untungnya kan ada, umpamanya gampangnya lah, perseroan terbatas. Itu kan ada perikatan, persatuan. Tujuannya apa? PT. Bukan PT-PT-nya orang Sulawesi ya? Ada yang dari Sulawesi? PT-PT? Ada ya? Setengah-setengah itu anak Gen Z. PT-PT itu angkot di Sulawesi. Yang ibu dari Sulawesi kayaknya sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Ada yang kenal? Ada anggota kita dari Sulawesi tapi agak lama nggak hadir, sakit, ada sistemik ya sakitnya ya. Agak sistemik lah, gimana gitu, bukan masalah internal, agak sulit. Baik, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan dan ketabahan kepada beliau. Baik, jadi kalau PT persen terbatas itu ya, kalau masih nguntungin oke, kalau enggak bubar kan.
bubar. Koperasi juga begitu, masih nguntungin bersatu. Kalau selesai bubar, kan urusannya masalah cuan. Urusannya masalah cuan. Kadang-kadang kita punya pertemanan karena urusan dagang. Selesai dagang, gara-gara dagang telurnya habis, nggak ada pertemanan lagi, nggak begitu. Karena memang pertemanan perikatan ini lebih tinggi daripada hanya perikatan berbasis kepada keuntungan material. Dia tidak seperti perikatan hubungan material yang berhenti atau habis hubungan itu ketika memang kepentingan sudah habis, nggak ada kepentingan dan kebutuhan lagi. Innaha rawabitun aqwa min rawabitid dam. Hubungan, ikatan antar individu muslim itu adalah ikatan yang lebih kuat daripada ikatan darah. Ikatan darah antar saudara tapi beda iman, beda kepercayaan, maka ikatan itu akan kalah oleh ikatan agama. Itu yang diharapkan. Wal laun, dan lebih kuat daripada ikatan warna. Warna apa? Bisa warna kulit, warna kaos, yang kadang-kadang jadi masalah kan warna kaos kan? Tiap 5 tahun sekali kaosnya beda-beda lagi. Jangan jadi masalah, ya enggak apa-apa lah. Milih A itu, tapi jangan lupa di atas semuanya adalah iman harus mengalahkan semua itu. Cuman kadang-kadang sedikit digoreng-goreng imannya goyang, akhirnya memusuhi saudara sendiri. Ya kan? Gara-gara beda kaos, kalau mati nggak disolatin masjid. Pernah kan waktu itu sampai itu? Mati nggak disolatin di masjid, ya nggak apa-apa, sholatin di rumah juga boleh. Emang harus di masjid? Gitu aja lah, santai aja nanggapinya, nggak apa-apa. Baik, walughah, lebih kuat daripada ikatan bahasa. Wal waton, lebih kuat daripada ikatan negeri. Artinya sesama Indonesia lebih kuat ikatannya dengan sesama muslim walaupun dari luar negeri. Itu harusnya yang jadi pemahaman kita. Wal masalih al-madiyah, dan ikatan ini lebih kuat daripada kepentingan material, keuntungan bersifat duniawi, harta dan segala macam. Wa ghaidzalika mimma yarbit bainan nas, dan selain semua itu yang bisa mengadakan perikatan hubungan dan interaksi antar manusia. Wa hadhihi rawabit min sya'niha an taj'al bainal muslimina tamasukan qawiyan. Rawabit, ikatan-ikatan ini menjadikan antar muslimin itu ada tamasuk, ada keberpaduan yang sangat kuat. Wa tuqimu minhum qiyanan yasta'si 'alal furqah, yang akan muncul dari antara mereka itu qiyan, itu entitas yasta'si, yang sulit untuk berpecah. Wa yan'a 'anil khalal, yang jauh dari perselisihan. Wa awwalu ribatin min rawabitil adabiyah huwa ribatul iman. Ikatan pertama dari berbagai macam ikatan moral tadi adalah ribatul iman, ikatan iman. Fa huwal mihwarul ladzi taltaqi indahul jama'atul mu'minah. Iman adalah poros yang disitulah semua jamaah masyarakat mukmin bersatu. Iman ini jadi macam-macam, mungkin warna baju segala macam, terikatnya dengan satu iman ini. Nyangkutnya di sini semua. Fal imanu yaj'al minal mu'minina ikha'an aqwa min ikha'in nasab. Iman menjadikan di antara mukminin itu ada persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Dari persaudaraan nasab. Nah, makanya walaupun saudara sendiri, kalau dia salah ya kita akan salah. Tidak gara-gara saudara sendiri kemudian dibilain habis-habisan, nggak peduli salah atau benar. Bukan itu ajaran Islam. Yang itu diisyaratkan di dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya dapat pahala. Gak bisa pindah res.
Ada di situ ya tulisannya? Oh ada. Kemarin acara daurah juga kan kemarin keliling di Jember tuh. Sudah modulnya dibagikan. Salah satu dasar pertama, sebutkan prinsip dasar keuangan masjid. Angkat tangan langsung. Kok bisa? Ada tertulis. Oh iya saya tulis ya ternyata. Seneng, jadi buat seneng orang itu kan enak ya. Buat seneng aja. Dapat door prize gara-gara baca. Baik. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Ikhwatun. Ini bisa diperjelas begini. Pernah dengar kata ikhwan? Pernah mendengar kata ikhwah? Apa bedanya? Ikhwatun itu sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antar saudara kandung. Ikhwan, hubungan yang tidak terkait dengan saudara kandung. Artinya seakan-akan kaum mukminin itu kayak saudara kandung. Ya, masing-masing ini kan bersaudara kandung. Itu yang diharapkan, merasa di samping saya ini saudara saya. Kalau saudara saya nggak enak, ya saya juga merasa nggak enak. Saudaranya saya punya dagangan nggak laku-laku, ya rasanya kok nggak enak ya. Pengen kita dukung kan gitu kan. Ayo kita beli, boleh di wake me. Saya tahu cuma itu doang masalahnya, kan belum tahu. Kalau yang tahu lain nanti di endorse ini. Saya suka itu apa? Masing-masing tahu, oh saudara aku jualan ini, saling membeli di antara kita aja, walaupun harganya agak mahal-mahal dikit, ini saudara saya, daripada beli kepada yang nggak jelas, kan? Begitu. Kalau saya di kelas di sana, saya tanya, kamu punya apa, dagang apa, mana websitenya, kalau punya ini alamatnya. Tujuannya apa? Ya di antara kita aja lah, gitu. Kalau di kampus kan dari daerah macam-macam yang punya kekhususan produk kekhususan wilayahnya, ayo di sini, dan ada di grupnya untuk saling itu. Baik, kita lanjut. Juga di At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, sebagian dari mereka adalah wali bagi bagian yang lainnya. Wali, aulia. Wali diartikan apa? Terjemahnya di situ apa? Penolong. Baik. Kita kembali ke akar kata ya. Nah, wali murid? Sampai wali murid toh? Nah, wali murid berarti ke anak. Wali hakim? Karena hakim menggantikan orang tua. Ya segitulah kira-kira hubungannya. Bagaimana antar kita itu sedekat itu, kayak ibu atau ayah ke anak. Makanya disebutnya wali hakim. Karena hakim jadi wali menggantikan orang tua. Sedekat itu menggambarkannya. Kan kita tidak mau kan kalau anak kita sakit, anak kita bermasalah. Ya kira-kira seperti itu dengan saudara kita. Saling mendukung, saling menguatkan. Lanjut, wal muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Di kelengkapan hadisnya itu tidak menzaliminya, tidak menyerahkannya. Artinya menzalimi itu apa? Tidak memberikan hak, itu zalim. Contoh nggak memberikan hak apa? Ini apa ya? Gampangnya kalau dalam interaksi keseharian, pinjam nggak dibalik-balikin. Zalim kan? Yang punya nggak juga pingin. Ini ngingetin hal-hal kecil dulu. Minjem apa? Bisa minjem barang, minjem uang. Nah, sekarang diingat ini siapa nih minjem ke sebelah-sebelahnya nih. Jadi ingat, kadang-kadang kalau kelamaan lupa. Ya, kelamaan lupa. Nah, saya termasuk korbannya masalahnya. Sudah diingetin sekali dua kali lupa, ya udah dah gitu. Ya udah dah. Nah, jangan-jangan ada yang minjem ini. Jadi ingat ini, saya nggak ngingetin jenengan orang lain. Jadi zalim. La yadlimu la yakhdhulu la yuslimu, tidak menyerahkan. Artinya apa? Kalau ada saudaranya sedang bermasalah, didukung semampunya tentunya. Bukan dibiarkan udah terserah, kamu kan orang lain. Begitu. Riwayat Muslim di nomor 2564.
Wa tabiatul iman tajma' wa la tufarriq. Karakter iman itu mengumpulkan, bukan memisahkan. Nah, ini jadi apa, pengingat untuk kita semua. Karena karakter iman itu mengumpulkan, ya hendaknya itulah yang menjadi pegangan kita. Gak sedikit-sedikit menjauhi saudaranya. Wa tuwahhid wa la tusyattid. Menyatukan bukan mencerai-beraikan. Itulah iman. Menyatukan bukan mencerai-beraikan. Maka dalam ini yang sering terjadi kadang di masyarakat gara-gara beda, oh ini ahli bid'ah harus dijauhin. Ya kan? Ada gitu. Betul, menjauhi ahli bid'ah betul, tapi ada aturannya. Ada pokok-pokoknya. Nah, dalam hal ini mungkin nanti bisa dibaca bagaimana cara bersikapnya Syekh Ibnu Taimiyah terhadap ahli bid'ah. Tidak buru-buru ditinggalkan, disalahkan, dicaci, disesatkan. Ada poin-poinnya. Lain waktu insya Allah kita buka doa. Al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fiman la yu'lafu la ya'lafu wa la yu'lafu. Ini kekuatan hadisnya agak sedikit bermasalah. Orang mukmin itu alifun ma'luf. Terjemahnya apa kalau di buku? Alif. Apa? Mana ada yang megang? Nah, yang paling dekat lah. Orang muslim itu ramah. Makluf sama aja. Orang muslim ramah aja. Letter luck ya. Jadi di dalam bahasa Arab ada istilahnya alif. Itu dari kata ulf. Al-ulfu itu kedekatan, kasih sayang, keramahan. Kalau hewan yang jinak itu hayawanun alif, itu hewannya jinak. Kalau manusia nggak jinak, alif ya beda dikit aja. Makluf, ya makanya diterjemahkan ramah, enak, berinteraksinya nyaman. Wala khaira fiman la ya'laf wala yulaf. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak ramah, yang didekati tidak, mendekati juga tidak, susah didekati atau mendekati. Walaupun ini validasi hadisnya bermasalah, tapi isinya bertepatan dengan hadis-hadis yang lain. Artinya didukung oleh hadis-hadis lain yang sahih. Wal mu'minu quwwatun li akhihi. Orang mukmin itu adalah kekuatan bagi saudaranya. Jadi kalau kita di jalanan ada masalah, sedang bermasalah serempetan ribut gitu, ngelihat orang mukmin lain merasa dapat mendukung, harusnya begitu. Wah, ada teman aku datang nih. Minimal ada yang berdiri sampingnya. Walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapa, itu sudah sangat mendukung. Bayangkan ya, bayangkan ibu ada masalah di jalanan ya, mungkin senggolan atau apa, sedang dicaci sama orang-orang, ada saudara datang, berdiri aja di dekatnya, megang, menunjukkan aku deket loh sama dia. Gimana rasa hatinya? Senang kan? Lebih tenang kan daripada diam tengok sendiri, akhirnya ya ditunjuk-tunjuk sama orang. Nggak enak kan? Nah ini sebuah gambaran ya. Kalau ada teman kita bermasalah, walaupun kita belum tahu apa kasus salah atau benar, deketi, ditemenin, walaupun kita nggak bisa ngomong banyak, itu sudah menguatkan. Iya kan? Ya, bayangkan aja yang biasa di jalanan kalau ada masalah. Ya. Baik. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin bagi mukmin lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Sebagian darinya menguatkan bagian yang lainnya. Bangunan ini saling mengikat. Nggak boleh tiang ini berdiri sendiri, nggak terikat kemana-mana, jatuh. Saling terikat, saling menguatkan. Bangunan jadi kuat karena saling terikat. Kalau istilah bangunan ada tarikan. Ada yang pernah tahu ilmu sipil? Nggak tahu ya. Jadi ada hitungan tarikan. Ini tarikannya berapa, 0 atau berapa. Kalau tarikan terlalu kuat bisa ambruk ke sini. Harus kalau ada tarikan ke sini ditarik ke sana. Saya pernah pertama kali dengar tuh dari bapaknya Bu Santi. Orang sipil. Oh gitu. Jadi paham. Nih, saling terikat itulah menjadi kuat. Makanya di setiap sambungan pasti ada ikatan.
besi-besi itu pasti ujungnya dibengkokkan. Kalau lurus gini, kena goyang dikit lepas, berat, udah runtuh kemana-mana. Nah, ibu yakin nggak di rumah itu setiap sambungan itu ada ikatan-ikatan besi belok begini? Yakin ya? Emang lihat pas bangun? Oh, pas bikin ngeliat. Ibu enggak kayaknya. yang beli, oh dari bangun ya? Yang punya ibu maksud saya, nggak ngelihat ya? Berarti nggak yakin. Nah itu, kembali lagi, ini beliau ibaratkan bagai bangunan. Yang bangunan itu saling ada kuncian istilahnya. Umpamanya di pojok itu kalau di kampung nggak pakai balok, batu bata itu masangnya harus begini. Kalau dipasang begini, ya tembok sih ke sini saling mengikat. Nih beliau gambarkan seperti bangunan, berarti beliau tuh paham teknik sipil. Oh, cakar ayam, cakar bebek gedean lagi. Ya, jadi bangunan itu jadi kuat karena saling terikat. Kalau temboknya sendiri, tiang sendiri nggak ada ikatan, ringkih. Kita lanjut. Ya syuddu ba'duhu ba'dan, sebagian darinya akan menguatkan bagian yang lainnya. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa huwa yuhissu bi ihsasihi wa yash'uru bi syu'urihi fayafrahu li farahihi wa yahzan li huznihi wa yara annahu juz'un minhu. Oleh karena itu seorang mukmin akan yuhissu, merasakan, al-hiss itu mengindrai apa yang diindrai oleh saudaranya. Merasakan. Ini yas'ur juga sama. Ini merasakan. Oleh karena itu fayafrah, ketika saudaranya senang, bahagia, ikut senang. Itu seharusnya. Kalau sampai masih punya rasa, lihat saudara muslim atau mukminnya berbahagia, kita sedih, berarti ada masalah di iman kita. Kan karakter mukmin itu begini. Biarkan orang lain mungkin kalau melihat kita bahagia, sedih, itu urusan dia. Yang penting kita koreksi diri kita. Lihat saudaranya senang, ikut senang. Maka karena itu kita selalu berharap baik kepada saudara kita yang sedang punya putra putri sedang belajar. Kita harap semuanya sukses belajarnya. Anak kita, anak saudara-saudara kita sukses belajarnya. Yang sedang ujian Allah mudahkan. Harapannya gitu. Nggak mengharap biar anak saya paling pintar di sekolahan, yang lain biar bodoh-bodoh. Nggak begitu. Kalau pintar, ayo pintar bareng. Kalau pintar bareng urusannya gampang. Kalau pintar sendirian repot. Pokoknya ada saudaranya yang jadi masalah, kadang-kadang punya gadis, perawan, perjaka. Kalau perjaka nggak sulit, gadis, perawan sekarang sedang nyari calon jodoh, susah kadang-kadang. Ya kita berharap dan berdoa semoga Allah mudahkan. Begitu. Ya itulah, kalau zaman dulu nyari jodoh tuh nggak sulit ya. Mohon maaf perempuan ya, wanita. Sekarang kayaknya agak sulit ya. Dulu gampang Bu ya. Oh gitu, malah banyak yang ngejar-ngejar. Oh iya, sama kan, nanyain tuh ngejar-ngejar. Oh gitu, beda dikit ya. Bahasanya dinanyain bukan ngejar ya. Tapi sekarang yang banyak dikeluhkan teman-teman saya kenalan itu, yaitu beberapa orang tuh anaknya sudah umur 27 sampai 30, gadis ya, belum nikah ya. Kita doakan, kita berharap dengan sepenuh hati semoga Allah mudahkan. Apa memang jumlahnya sekarang sedikit pria? Maaf. Oh, lakinya nggak mau nikah. Kenapa Bu? Ya Allah. Iya ya. Karena kalau sudah nikah itu mungkin mikirnya beban ya, harus menghidupi ini, menghidupi itu, ekonominya begini. Ya kalau begitu berarti kita orang tua harus ikut andil. Ya semampu kita, ayolah, yang penting kita bareng-bareng, bukan kalian berdua, kita keluarga besar. Makan nggak makan kita ngumpul saja. Mungkin harus perlu dikuatkan yang punya anak-anak perjaka ini kalau gara-gara takut. Ya memang kalau zaman dulu kayaknya ekonomi nggak mikir banget ya. Saya dulu nggak mikir juga. Kok berani ya?
Iya. Sekarang mungkin karena kebanyakan medsos, kebanyakan mikir, kebanyakan info malah jadi mikir. Dulu nggak banyak informasi, nggak tahu sana sedang perang, sono ekonomi gini, nikah aja. Wallah alam. Artinya ya kita berharap, karena ini masalah ya sering ketemu di kelompok pengajian-pengajian itu adalah itu. Banyak yang nitip, tapi saya juga susah kan gimana gitu. Kalau nggak tepat nanti tanggung jawab moral saya gimana, kadang-kadang gitu. Ya, baik. Jadi kembali lagi, ada saudaranya senang, kita ikut senang dan berharap saudara kita juga senang. Wa yahzan li huznihi, saudara kita sedih ikut sedih. Wa yara annahu juz'un minhu, dan dia melihat bahwa saudaranya adalah bagian dari dirinya. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Jadi perumpamaan orang mukminin, ini termasuk mukminat, orang-orang mukmin dan mukminat, fi tawadihim, dalam saling mengkasihi, dalam saling menyayangi, dalam saling menyantuni, seperti satu badan. Jadi kaum mukminin itu seperti satu badan. Apa seperti satu badan itu? Jika ada satu bagian istaka sedang kondisi sakit, hal itu menyebabkan seluruh badan menjadi demam dan nggak bisa tidur. Maksudnya apa? Ada tangannya luka, demam tuh badannya semua, bukan cuma tangannya. Ya. Badannya, bukan tangannya doang nggak bisa tidur. Itu gambaran bagaimana ikatan dan hubungan antar kaum mukminin muslimin, mukminat muslimat. Harapannya, ketika ada saudara kita yang di belahan dunia mana tersiksa, terzalimi, harapannya kita juga merasakan. Itu bagian dari tubuh saya. Itu harapannya. Tidak terus terserah, sono mah urusan sono. Nggak bisa seperti itu. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan, kalau nggak bisa secara fisik, bantuan doa, minta sama Allah dengan sepenuh hati. Begitu. Wal Islam yad'um hadzal ribat. Islam mendukung ikatan-ikatan yang tersebut di atas. Yuqawi hadhil alaqat, menguatkan hubungan-hubungan tersebut. Bidda'wati ilal indimaji fil jama'ati wal intizam fi sulukiha, dengan cara menyeru untuk bergabung pada jamaah, bermasyarakat bareng. Wal intizam fi sulukiha, dan bersama-sama berjalan dalam kelompok berjamaah. Wa yanha an kulli ma min sya'nihi an yuhin min quwwatihi, dan Islam melarang apapun yang bisa melemahkan kekuatan jamaah itu. Wa yu'ayyid min syiddatihi, atau melemahkan kekokohannya. Fal jama'atu daiman fi riayatillah, jamaah berkelompok itu selalu dalam lindungan Allah. Wa tahta yadihi, dan berada di bawah tangannya. Yadullahi ma'al jamaah, dan yadullah, tangan Allah bersama jamaah, bersama orang yang berkomunitas, bukan orang yang menyendiri. Wa man syadda finnar, dan barang siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri di neraka. Syadda itu nyeleneh, nyempil, menyendiri. Rawahu Tirmidzi. Ini ada beberapa hadis sebenarnya saya sebutkan di flash disknya, cuman ketinggalan. Ada syarahnya, ada hadis penguatnya, begitu. Tapi tidak apa-apa. Wal jama'atu mahma sagurat bahya ala ayyi hal khairun minal wahdah. Berjamaah, berkelompok, berkomunitas, bergrup, walaupun dia itu kecil, maka bagaimanapun kondisinya dia lebih baik daripada sendiri. Wa kullama kathura adaduha kanat afdal wa abar. Dan semakin banyak
anggotanya, kelompok tersebut, jamaah tersebut akan semakin afdol, utama, dan semakin baik. Al-ithnan khairun min wahid. Ini neng, isnan. Biar dia tahu. Isnan lebih baik daripada wahid. Wahid maksudnya dua itu lebih baik daripada satu. Berdua kita ini lebih baik daripada sendiri-sendiri. Dua lebih baik daripada satu. Tiga lebih baik daripada dua. Empat lebih baik daripada tiga. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah. Fa innallaha lam yajma' ummati illa 'alal huda. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk. Nah, redaksi ini validasi Imam Al-Albani lemah. Imam Asyuyuti menyatakan kuat redaksi seperti ini. Tetapi ada redaksi lain lebih kuat. Artinya walaupun lemah, ada redaksi lain yang maknanya menguatkan. Menguatkan apa? Bahwa berjamaah, berkelompok itu lebih baik. Dalam perjalanan umpamanya, ini gampangnya kalau kita perjalanan naik gunung sendirian, dibandingkan dengan dua orang, mana lebih baik? Naik gunung, hiking. Dua orang lebih baik, bisa saling tolong-menolong, bisa saling menguatkan. Itu gampangnya. Kalau kita bicara bab real yang gampang. Nah, dalam hal ini beragama juga seperti itu. Ungkapan ini tadi bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umat ini atas kesesatan. Ini ada redaksi lain di dalam hadis lain yang semakna. Artinya apa? Apa yang disepakati, diijma'i oleh umat Islam adalah kebenaran. Makanya nanti kalau di bab ilmu usul fikih itu sebuah ijma' itu konsensus. Konsensus itu ijma' ya. Konsensus itu ijma', sepakat seluruh ulama muslimin sepakat A hukumnya ini, maka ini adalah kebenaran yang tidak mungkin berubah. Maka tidak boleh ada yang berselisih dari ijma' ulama. Yang berselisih dari ijma' ulama pasti salah. Pernah kan kita ulang di sini ya. Kalau sudah jadi ijma' ulama, sepakatan seluruh ulama, itulah kebenaran. Dan ijma' tidak akan berubah sampai kiamat. Apa alasannya? Ijma' tidak berubah sampai kiamat. Ya, hampir itu sepertinya. Karena logikanya begini, kalau ijma' itu seluruh umat Islam bersepakat A hukumnya B. Kok suatu saat berubah, berarti pada masa ini sesat semua, itu tidak mungkin terjadi. Ya kan, pada ketika sekarang seluruh ulama sepakat A itu hukumnya B, suatu saat akan berubah, A itu hukumnya jadi C. Loh, saat umat seluruh alam ini menyatakan A hukumnya B, berarti sesat semua. Itu tidak mungkin, pasti akan selalu ada yang dalam kebenaran. Kalau ya sesatnya banyak, terus yang benar dikit, itu mungkin terjadi. Tapi kalau semuanya, itu tidak mungkin. Itu yang dimaksud. Sehingga ketika sudah kesepakatan ijma' ya, bukan kesepakatan mayoritas. Kalau mayoritas bisa berbeda, itu masih ada peluang berubah. Tidak akan berubah kalau sudah ijma' sampai kiamat. Maka salah satu syarat mujtahid itu orang yang menyimpulkan hukum. Dia harus tahu mana-mana hukum yang sudah diijma'i oleh para ulama. Jangan sampai menelurkan, menghasilkan hukum baru. Menunggulkan hukum baru berbeda dengan ijma', pasti salah. Kembali. Wa ibadatul Islam, ibadah dalam agama Islam itu semuanya la tu'adda illa jama'atan, tidak dilaksanakan kecuali secara berjamaah, baik secara langsung atau tidak. Kemudian diambilkan contoh, fassalatu tusannu fihal jama'atu, maka salat itu disunahkan berjamaah. Tusannu wa hiya tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Salat, apalagi kalau laki-laki, lebih kuat lagi perintahnya. Wa zakatu muamalatun bainal aghniya wal fuqara. Zakat
Itu nggak mungkin zakat kok sendirian. Saya bayar zakat buat diri saya sendiri. Nah gimana ceritanya? Pasti kepada orang lain. Nah, berjamaah. Di situ maksudnya. Paling tidak penunaian zakat itu ada 2 orang, paling tidak. Yang bayar zakat sama yang terima zakat. Itu saya sampaikan tadi, langsung atau tidak langsung. Wasiyamu musyarakatun jamaiyah wa musawatun fil ju'i fi fatratin muayyanatin minal waqti. Berpuasa itu merasakan sesuatu bersama-sama, berjamaah merasakan hal yang sama. Apa? Lapar dan haus bareng-bareng, berjamaah lapar dan haus. Biar bareng merasakan. Yang biasa jarang-jarang lapar, biar sekali-kali merasakan lapar, dipaksa merasakan lapar. Oh, ini rasanya yang dirasakan saudaraku. Wal hajju multaqa amlil muslimina jami'an kulla'am. Dan haji adalah tempat berkumpulnya secara tahunan bagi seluruh kaum muslimin, dan tiap tahun kumpul bareng. Yajtami'una min atrafil ardi ala aqdasi ghayah. Mereka bersatu, berkumpul dari semua ujung bumi, penjuru bumi, untuk menuju suatu tujuan yang mulia. Lanjutnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah Allah. Apa itu rumah dari rumah Allah? Masjid. Yaqra'unal Quran. Apakah kita sudah baca Quran di tempat ini tadi? Sudah baca belum? Yang salat duha apa sudah baca? Yang belum salat duha atau belum tahiyatul masjid belum? Alhamdulillah sebagian sudah. Tadi kita baca terjemahnya paling enggak, ya kan, di atas. Harapannya kita masuk ke sini. Berkumpul di rumah dari rumah Allah, membaca Quran, yadalasuna bainahum, saling bertadarus. Tadarus itu mempelajari baik hukum isinya syariat Al-Quran atau hukum bacanya. Ngumpul bareng, baca Quran, tahsin, tajwid, tilawah, isinya juga, tafsirnya, terjemahnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Tahu? Kok tahu? Ada di situ ya. Wa haffathumur rahmah. Mereka akan dikelilingi, dilingkupi oleh rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi mala'in indah. Dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan kelompok-kelompok yang ada di sisi Allah. Kira-kira di sisi Allah itu siapa? Para malaikat disebutin, si A, si B, si C. Disebutin sana, jadi terkenal. Makanya ya harapannya kita kan tiap pekan ya, paling tidak kan ngumpul di sini, tidak lupa baca hadis, baca Quran, terjemahnya, paling tidak tafsirnya, nah gitu. Baik. Biar dapat janji ini tadi. Nah, biar dapat janji ini tadi. Dapat ketenangan, dapat rahmat, Allah sebut-sebutkan. Nanti di hadis lain didoakan oleh semua makhluk, sampai ikan-ikan di laut mendoakan, mengistighfarkan untuk kita. Harapan itu yang kita harapkan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis sahih. Walaqad kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yahris ala an yastami' al-muslimun. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan agar kaum muslimin yastami' bersatu padu. Hatta fil madhari syakli, bahkan kadang-kadang dalam hal yang bersifat fisik, artinya nampak, penampakan. Faqad ra'ahum yauman wa qad jalasu mutafarriqin. Suatu hari beliau melihat kaum muslimin duduknya pencar-pencar. Faqala lahum, lalu Nabi berkata, bersabda kepada mereka, istami'u, kumpullah kalian. Fajtama'u falau basata alaihim thawb lawasa'adhum. Akhirnya mereka ngumpul jadi satu, bahkan andai ada satu kain dihamparkan bisa nutupin mereka semua. Saking ngumpulnya, begitu. Nggak tahu jumlahnya berapa, nggak disebut. Jadi ya secara fisik pun yang ngumpul. Kesannya kalau ada 3 orang, mesti ngumpul di sono-sono, kayaknya kok musuhan gitu ya.
Ya berarti kan ngumpul ngobrol itu kan nyaman, kan kelihatan nyaman. Ada ibu-ibu nganterin jemput anak sekolah gitu kan, masing-masing diam pakai HP sono sono sono, kan kesannya gimana? Kalau saya ngumpul bareng ngobrol. Wa idza kanatil jama'atu hiyal quwwatul lati tahmidinallah. Jika berjamaah bersatu berpadu tadi adalah kekuatan yang menjaga agama Allah, wa tahrusu di dunyal muslimin, dan menjaga dunia kaum muslimin, kehidupan di dunianya, fa innal furqata hiyallati taqdi 'ala dini wad dunya ma'an. Maka perpecahan itulah yang akan menghancurkan urusan dunia dan urusan agama dan dunia secara bersama-sama. Kalau sudah berpecah, agama rusak, dunia juga rusak. Nah, ini kalau kita bicara, kenapa di antara saudara-saudara itu ada kalau dagangnya itu maju? Mohon maaf, yang banyak dagang sayuran di sekitar kita siapa? Nah, kenapa? Itu dia, urusan dunia pun dengan persaudaraan, nggak peduli agama, menang. Karena belanjanya bareng-bareng dalam jumlah besar pasti dapat harga lebih murah. Info di sana lebih murah, langsung belanja sana semua, dapat murah. Kalah yang cuman dagang sendiri-sendiri, kan ada ceritanya, tangganya dagangnya sendiri, ini pakai grup, menang. Saudara kita yang punya kelontong yang 24 jam, kalau belum kiamat nggak tutup, kan katanya begitu. Kalau nggak kiamat belum tutup ini. Kenapa? Kuncinya sama. Begitu juga. Yang itu istilahnya kopi yang keliling itu loh, bukan. Starling. Kenapa kuat? Grup, tim, bukan sendiri-sendiri mereka. Ada bos gede belanja banyak, mereka belanja ke situ. Nanti cari aja lah, info itu banyak di medsos. Dengan bersatu urusan dunia, kita lihat lebih kuat. Dan orang-orang yang menguasai ekonomi itu rata-rata begitu, nggak mungkin sendiri. Sono ada yang jegal, kuat. Yang main sendiri-sendiri kalah. Nah itu maksudnya. Ya, perpecahan itu akan melemahkan agama dan dunia. Nah, paling gampang lihatnya contoh-contoh urusan dunia real, begitu. Baik, makanya kalau punya bisnis, ayo paling enggak kita grup, ayo bisnis apa bareng, kuat. Walaqad naha anhal islamu asyaddan nahi. Islam sudah melarang perpecahan dengan larangan asyaddan nahi, serius melarangnya. Id innaha at-tariqul maftuhu lil hazimah, karena perpecahan itu adalah pintu terbuka menuju kehancuran. Walam yu'tal islamu min jihah kama utiya min jihatil furqah. Dan Islam tidak pernah diserang kecuali diserang dari pintu perpecahan. Perpecahan adalah pintu kelemahan Islam. Allati dhahabat bi quwwatil muslimin, karena perpecahan itulah yang menghilangkan kekuatan kaum muslimin. Wallati takhlufu anha ad-dar, yang dia perpecahan itu akan meninggalkan kemadharatan, madarat, kerusakan, wal fashal, kegagalan, wadzul, kehinaan, wasair ma yu'anuna minhu, dan semua yang dikeluhkan kaum muslimin awalnya dari perpecahan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Nah, silahkan dibaca terjemahnya. Biar kita baca Quran, tadarus itu saling. Silahkan pakai mic. Ada di buku kan? Iya. Nah, di Ali Imran 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ya, cerai-berai, berpecah belah, ancaman bercerai-berai itu adalah azab. Karena dianggap salah, makanya disebutkan Islam sangat melarang perpecahan. Berpecah, azab. Ganti yang lain di
biar pahalanya bagi-bagi, jangan sendirian, nggak dimonopoli. Al-Anfal. Ah, Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. iya. Tafshal, gentar, hilang. Karena kalau sendiri-sendiri hilang kekuatan, bareng-bareng jadi kuat. Lanjut, Ali Imran 103, sebelahnya lagi. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, selama masih berpegang teguh kepada agama Islam, saudara kita. Lanjut. Al-Rum ya. Nah, Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. ya, jadi yang memecah belah agama itu kayak orang-orang musyrik gambarannya. Berarti serius urusannya. Lanjut. Ayat berapa ya? Al-An'am 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawab Muhammad atas mereka. Tuh. Jadi lepas, Nabi Muhammad lepas sudah. Kamu lepas dari mereka. Kesalahan itu kesalahan mereka sendiri. Gak usah diurusi kalau udah begitu. Lanjut, hadis Imam Bukhari. Janganlah kalian berselisih pendapat, kaum sebelum kalian selalu mencari-cari perbedaan hingga akhirnya mereka jatuh binasa. Iya. Jadi kaum sebelum kita disebutkan ikhtalafu, selalu berselisih. Gara-gara berselisih jadi binasa. Ya, itu gambarnya sama. Perpecahan, perselisihan itu ujungnya adalah kelemahan, kekalahan, kegagalan. Bersatu kita teguh. Kata ini rujuk, enggak ini runtuh kita apa bahasa ini, bahasa Indonesia. Ya itu betul. Ungkapan itu betul. Bersatu kita kuat. Baik. Oh, masih banyak ya? Masih ada 13 menit. Kita lanjut aja. Atau ada sesuatu yang ini? Oh, mau pertanyaan? Ada yang hobi nih. Tapi nggak apa-apa. Dengan begitu kan kita nampak. Baik. Yang bab serangga dulu masih disiapkan lebih lengkap, tapi belum sempat karena kemarin keliling-keliling Indonesia. Bab dropship reseller juga, dropshipper sudah disiapkan bahannya, tinggal merangkum. Kalau mau baca mentahan siap, saya kirimkan aja yang bertanya. Tapi Arab rata-rata. Ada bahan mentahnya sudah siap untuk dua-duanya. Cuman kan kalau bururu takut keliru saya. Kalau keliru kan tanggung jawabnya saya. Mending saya entar-entar atau enggak jawab sekarang daripada keliru. Mohon maaf. Silakan. Izin bertanya Ustaz, masalah ukhuwah Islamiyah seperti di Timur Tengah kan mayoritas Muslim ya. Cuman kan nggak ada adem-ademnya di sana. Terus kenapa bisa terjadi gitu? Terus yang kedua, Arab Saudi kenapa bersekutu dengan Amerika? Susah, pertanyaannya politis ini. Pengen tahu Ustaz. Saya bukan ahli politik lagi. Repot ini. Jadi kalau gampangnya, sampean jangan kira dunia itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Ada kekuatan besar yang bisa ngatur. Kayak Selat Hormuz itu bisa jadi yang selalu ribut itu, di balik itu bisa masalah bisnis. Harga minyak, para cukong-cukong minyak itu ingin menaikkan harga minyak, bagaimana caranya? Bikin aja selat itu anget, ketika anget pasti harga naik. Saat naik dia jual, kalau habis stoknya dia adem turun lagi. Artinya ada pihak-pihak yang ngambil kepentingan, tidak mau dan tidak ingin daerah sana tuh jadi adem dan bersatu. Ada kekuatan yang ya mungkin kalau suka baca apa itu istilahnya konspirasi dan segala macam itu global, itu akan memahami, dan itulah dunia. Makanya kalau ya kita sekedar berusaha menghadapi fakta bahwa agama kita dan kita itu di sisi yang lemah saat ini, berusaha bertahan dengan itu, ya
berhibur dirinya, dunia nggak lama kok. Kadang-kadang saya begitu. Itu yang saya gunakan untuk menghibur diri ketika memahami masalah ekonomi, masalah politik, segala macam, baik ekonomi, politik dalam negeri atau internasional. Pusing akhirnya. Akhirnya apa? Dunia nggak lama. Yang penting selamat akhiratnya. Jangan sampai di dunia nggak selamat, akhirnya kebelangsat juga, itu separah. Jadi ada pihak yang memang tidak ingin sana itu adem. Bukan dari internal sana sendiri, kekuatan-kekuatan yang di luar. Saya nggak usah nyebut nama keluarga besar, nggak enak karena direkam. Ada yang bisa ngatur itu. Ya kira-kira gitu dah, udah tahu sendiri. Iya, begitu. Nah, dalam hal pilihan tadi, dunia itu kadang pilihannya cuma satu, ikut timur atau barat. Itu doang. Dipaksa seperti itu. Indonesia, negara kebingungan, katanya non-blok. Akhirnya nggak ada yang belain juga, diinjek-injek sana, iya, injek sini, iya. Akhirnya dua-duanya nginjek, lenger. Habis. Kadang ke sono, kadang sini. Kalau non-blok terus punya kekuatan, mentereng begitu, oke. Lah ini lemah non-blok, nggak ada gunanya. Haruskah kita ngeblok? Ya kadang-kadang paksa. Kadang-kadang terpaksa, begitu kira-kira wallahu alam bisawab. Faktanya dunia itu ya itulah yang adanya. Kita tahulah dua kekuatan besar di dunia ini. Kalau sampai nggak ke sana di tengah-tengah kegencet. Kalau ada gajah perang yang mati duluan siapa? Semut. Kalau kita lari di belakangnya gajah, paling nggak ada selamat lah. Depan kita ada gajah, kita aja selamat. Silahkan gajah berantem, kitanya di belakangnya. Nah kita di tengah-tengah. Nah, harus milih mana kita? Susah kalau harus milih. Kalau udah mikir gitu, dunia nggak lama, umur sudah 50 tahun lebih ini, tinggal nungguin, banyak persiapan aja. Kadang-kadang gitu untuk menghibur diri, tapi faktanya begitulah. Tapi itu jangan membuat kita pesimis. Enggak, tetap jalani hidup sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang semakin tahu informasi, semakin bingung kita kan. Nah, kita punya pegangan, balik lagi. Kita punya agama, iman kita, yakin. Kalau kita mengharapkan keselamatan, kenyamanan, kemenangan sesungguhnya bukan sekarang. Di akhirat masih ada harapan. Kita masih tetap punya harapan. Oleh karena itu kita pertahankan harapan yang ada ini dengan tetap berpegang teguh dengan syariat sekuat mungkin. Karena itu yang menjamin kemenangan dan keselamatan kita. Kalau sekarang gara-gara pesimis akhirnya beragamanya malas ini malas, ya udah dunia kebelangsat, akhiratnya kelanger. Habis-habisan kan begitu. Begitu. Ya kalau kira-kira gitu ya gambaran umumnya, nggak bisa mendetailkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Ya, mungkin bisa di. Bismillah. Ustaz, tentang berjamaah, Ustaz. Berjamaah sendiri artinya kan tadi berkelompok ya Ustaz. Kadang kan terus kita kita ini ya nggak usah, ini kan banyak di lingkungan masyarakat ini yang terus berkelompok dengan memandang keyakinannya itu keyakinannya itu benar. Maafkan kita juga banyak kayak ini ke itu Ya. masa ini A ke B ke C. Ya. Nah kan masih tahu sendiri. Nah fenomena sekarang kan masih kayak gitu, jadi kelompok ini menganggap kelompoknya benar. Terus kan ada hadis yang akan masuk ke berapa ke surga itu berapa golongan gitu, seperti itu lah Ustaz. Nah kalau kita masuk boleh nggak kita itu berpikiran saya Islam, iman, ihsan, yang penting seperti itu. Terus kita mencari jamaah yang menurut kita itu ya melindungi keyakinan kita, mengimani terus meneguhkan iman kita gitu Ustaz. Terus kita kadang ikut ke sini, ikut sana. Nah itu boleh nggak? Kan ada juga yang mensabotkan nggak masuk jamaah kita kalau nggak ikutin apa yang ada di aturan kelompok jamaah itu. Mungkin ada saya pernah ikut kayak torikot gitu, harus ikutin dari awal sampai ini, kalau enggak keluar dari jamaah. Apakah yang maksud jamaah seperti itu, atau boleh nggak kita kayak tadi saya menemukan iman, Islam, ihsan saya, terus saya mencari kelompok yang merasa saya nyaman untuk
belajar di dalamnya, walaupun itu nanti kadang ada golongan A, golongan B, terus yang berikutnya saya mencari kelompok yang golongan C dan D gitu. Bismillah. Jadi tujuan dari berjamaah itu bukan membuat firqah-firqah, kelompok-kelompok. Berkelompok itu bersatu, jamaah, berjamaah bersama muslimin. Tidak memisahkan diri dari al-muslimun. Adapun di dalam Islam ini banyak organisasi. Kalau di Indonesia kan ada Ahmadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, ada Al-Wasliyah, apa lagi? Banyak organisasi. Tidak apa-apa. Selama itu masih berada di dalam koridor Islam. Adapun perasaan mungkin masing-masing menyatakan aku paling benar, itu tidak salah. Tidak salahnya begini, karena kita melakukan sesuatu itu harus merasa dan meyakini bahwa yang kita lakukan adalah terbenar. Tetapi perasaan itu jangan kemudian menjadi sebuah kekuatan yang memisahkan kita dan menyalahkan orang lain, itu aja. Yang harus jadi pegangan, ini rasa saya yang paling benar, keyakinan saya paling benar. Tetapi ini kan keyakinan, bukan suatu kebenarannya absolut. Bisa jadi ini salah, tapi kemampuan saya mendapatkan kebenaran sampai titik ini. Bisa jadi orang lain benar, atau dua-duanya benar seperti dalam kasus yang kita ceritakan di mula tadi. Yang sholat duluan, ada yang sholat belakangan. Tidak disalahkan oleh Nabi, berbeda kan? Tapi ternyata dua-duanya tidak disalahkan. Bisa jadi saya benar, jangan-jangan juga benar. Cuman mungkin persentase kebenarannya berapa yang mungkin beda. Tapi saya benar, bukan berarti ini benar ono sesat. Langsung sesat 100%, itu yang kadang-kadang mungkin masalah. Pokoknya berbeda dari saya terus sesat, itu yang keliru. Yang tetap mempertahankan kejamaan tadi. Artinya ketika kita mengambil sebuah pendapat dan meyakini ini yang benar, itu yang harus kita kejar. Tetapi keyakinan kebenaran tadi jangan kemudian menyatakan atau memvonis, menghukumi orang lain pasti salah, itu loh. Itu yang nggak pas. Kemana silahkan, nggak masalah selama dalam koridor Islam tadi. Tidak harus dengan istilahnya satu organisasi. Karena zaman dulu nggak pernah ada organisasi zaman Nabi. Organisasi ini hanya sarana untuk memudahkan koordinasi, silakan. Tetapi jangan menjadikan di luar organisasi ini pasti saham. Itu enggak ada seperti itu. Itu yang keliru kalau punya keyakinan atau punya doktrin seperti itu. Sebuah hal yang bisa membuat perpecahan tadi. Ya. Jadi jamaah ini artinya bersatu padu seluruh kaum muslimin. Dan ketika kita melakukan sebuah ngambil keputusan, harapannya adalah meyakini yang kita ambil ada yang terbenar. Jangan sudah tahu itu salah terus diambil, itu keliru kan? Terbenar, tapi keyakinan tadi tidak kemudian menghakimi orang lain pasti sesat atau salah. Begitu. Dan kita selalu belajar terus. Selama kita terus belajar, yang kita dapatkan poin itu harapannya kalau kita keliru Allah maafkan, karena kemampuan kita mencari ya sampai situ. Harapannya bukan keliru karena kita teledor, nggak pernah mencari, nggak pernah berusaha. Udah mencari, berusaha kok mentok di situ, ya semoga Allah maafkan kalau keliru. Baik. Beda bobotnya kalau nggak mencari sama sekali ya. Beda bobotnya kalau tidak mencari sama sekali ya. Iya beda. Orang nggak mau mencari kebenaran sama sekali dianggap salah. Kalau bukan tidak mau mencari, tapi kalau dia tahu nih ada ilmu yang bisa didapat, terus dia nggak mau mencari, berhenti kayak gitu, bebannya gimana tadi? Ya salah. Dia punya kemampuan untuk mencari tapi tidak digunakan, keliru. Dan kesalahannya dia tidak dianggap ini karena tidak tahu dimaafkan, bukan, karena dia nggak mau, teledornya itu yang salah. Dia mampu mencari tadi tapi tidak mau mencari, salah. Misalnya kalau sudah berusaha tapi ya mentoknya di situ, yang dia kesimpulan yang dia dapat kok keliru, ya harapannya Allah maafkan tadi. Yang nggak mencari itu keliru. Nyarinya nggak harus di sini, di mana saja silakan. Yang penting mencari kebenaran itu tadi, wajiban dari kita. Baik, mungkin ya. Ada yang lain? 9.30.
Sebelum kita tutup, kalau ada masalah, ada yang sakit, kita doakan bersama. Semoga Allah sembuhkan. Yang punya masalah keluarga, masalah ekonomi, semoga Allah mudahkan semuanya. Untuk saudara-saudara kita yang di sini yang punya yang lainnya, kita berharap kalau semua kaum muslimin itu nyaman, bahagia, itu ikut senang, tidak akan banyak masalah. Itu harapan kita semua. Allahumma amin. Demikian proses belajar bersama kita di pagi hari ini. Berdoa dan berharap kepada Allah berikan kebaikannya kepada kita untuk urusan dunia maupun akhirat kita, menjadi wasilah kita mencapai surganya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah kata, keliru maupun materi yang keliru, maka saya mohon maaf dan astagfirullah li wa lakum. Dan mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belum ambil snack di pintu ya. Kenapa, Pi? Kenapa, Pi? Kepo. Apa sih? Kalau kurang ada di sini di depan.